Martial God Asura Chapter 5864 Bahasa Indonesia 5864 Long Xie. Berpegang pada tanda formasi pelindung galaksi bela diri leluhur, Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi merasakan bahwa sekte itu tidak lagi berasimilasi dengan pembentukan klan era kuno, yang berarti bahwa mereka berada dalam posisi aman. Tiba-tiba, terjadi perubahan formasi pelindung. Formasi pelindung mulai menarik kembali dan hancur. Sebagian kecil energi formasi pelindung didistribusikan ke inti formasi di setiap wilayah, membentuk formasi pelindung yang lebih kecil. Formasi pelindung ini masih tangguh, tetapi lebih lemah dari yang sebelumnya diperkuat oleh Chu Feng. Namun demikian, itu sudah cukup untuk melindunginya dari para penggarap dunia. Musuh sekarang bisa memasuki galaksi bela diri leluhur, dan satu-satunya tempat perlindungan yang aman adalah tempat yang ditutupi oleh formasi pelindung yang lebih kecil. Pada saat yang sama, kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur juga terekspos, memungkinkan semua orang untuk mendekatinya. Tapi seharusnya tidak ada perubahan pada formasi pelindung. Formasi pelindung yang telah dikeluarkan Chu Feng untuk memperkuat kekuatannya seharusnya tidak menjadi seperti itu. Itu adalah perbuatan yang disengaja oleh orang lain. Sebuah suara bergema di telinga Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, para penyusup telah dilenyapkan. Galaksi bela diri leluhur aman, tetapi formasi pelindung kita perlu disalurkan oleh harta karun. Kita tidak bisa mengosongkan diri kita sendiri untuk melindungi galaksi bela diri leluhur. Masalah ini akan berakhir seperti ini. Itu adalah suara Lord Long Xie, keberadaan misterius namun kuat yang tinggal jauh di dalam Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, serta master sejati sekte tersebut. Dia memiliki pendapat yang tinggi tentang Chu Feng dan Ziling saat itu, tapi dia tidak bisa memelihara keduanya karena beberapa alasan. Oleh karena itu, dia secara tidak langsung memberikan petunjuk kepada Ziling melalui Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, yang merupakan alasan mengapa Ziling berkembang pesat dalam waktu singkat. Tuanku, bukankah misi Sekte Bela Diri Naga tersembunyi kita adalah untuk melindungi galaksi bela diri leluhur? Tanya Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi. Saya sudah berbelas kasihan dengan melindungi orang-orang lemah yang tidak tahu apa-apa selain perselisihan internal. Mereka seharusnya tidak layak mendapat perlindungan kita. Saya akui penampilan mereka mengejutkan saya, tapi hanya itu saja. Macan tutul tidak mengubah tempatnya. Jika formasi pelindung dilanggar, saya yakin banyak orang tidak akan ragu untuk berpihak pada klan era kuno, kata Lord Long Xie. Saya akan memperhatikan pengaturan tuanku. Tuanku, apakah Anda yang melenyapkan para penyerbu itu? Tanya Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi. Bukan aku yang melakukan tindakan itu, tapi orang itu juga ada hubungannya dengan Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, jawab Lord Long Xie. Hal ini menggelitik keingintahuan Ketua Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, tapi karena Lord Long Xie tidak membocorkan identitas orang itu, dia dengan bijaksana memilih untuk tidak menyelidiki lebih dalam. Sebaliknya, dia bertanya, Tuanku, haruskah kita membawa kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur ke dalam Sekte Bela Diri Naga tersembunyi kita? Nak, kamu menjadi sangat usil. Aku, Ketua Sekte The Hidden Dragon Martial Sect merasa bingung. Jangan khawatir, tidak mudah mendapatkan harta karun di dalam Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Hanya orang yang berhak yang dapat memperoleh harta karun di dalamnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu, jawab Lord Long Xie. Terima kasih atas pengingatmu. Saya terlalu serakah. Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi menundukkan kepalanya karena malu. Harta yang ditinggalkan oleh Sekte Alam Bela Diri Leluhur tidak ada hubungannya dengan Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, namun dia mencoba menimbunnya. Itu akan membuatnya tidak berbeda dengan klan egois itu. Harta karun Sekte Alam Bela Diri Leluhur adalah hadiah dari para pendahulu mereka, dan harta itu harus diberikan kepada siapapun yang layak mendapatkannya. Setelah itu, Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi menjelaskan situasinya kepada Guru Suci. Dia tidak mengungkapkan kebenarannya, dia hanya mengatakan bahwa formasi pelindung telah kehabisan energi dan tidak dapat lagi menyelimuti seluruh galaksi bela diri leluhur. Namun kabar baiknya adalah krisis telah berakhir. Dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi para penyerbu sudah mati. Mereka menyampaikan berita ini kepada semua orang di galaksi bela diri leluhur melalui inti formasi. Orang-orang dari galaksi bela diri leluhur berterima kasih kepada Sekte Bela Diri Naga tersembunyi karena telah menyediakan formasi pelindung, mengetahui bahwa mereka akan disingkirkan jika bukan karena itu. Mereka tidak menyalahkan Sekte Bela Diri Naga tersembunyi karena mencabut formasi pelindung. Sebaliknya, mereka sangat gembira karena krisis telah berakhir. Yang lebih pemalu segera bersembunyi di salah satu alam dengan formasi pelindung, sedangkan yang lebih berani kembali ke kehidupan biasa. Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi membawa Chu Feng dan yang lainnya kembali ke Sekte Bela Diri Naga tersembunyi. Secara kebetulan, Chu Feng terbangun tak lama setelah kembali ke sekte tersebut. Kakak Chu Feng. Begitu Chu Feng membuka matanya, dia merasakan tubuh lembut menekan dadanya. Dia memandang wanita yang berbaring tengkurap dan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, Ziling. Saya hanya kelelahan karena memaksakan diri terlalu banyak, jelas Chu Feng. Biarkan aku melihatnya. Ziling meraih pergelangan tangan Chu Feng dan memasukkan kekuatan rohnya ke dalam dirinya untuk memeriksa kondisinya. Beberapa saat kemudian, hatinya menjadi tenang. Sepertinya kamu baik-baik saja. Kamu akhirnya percaya padaku. Chu Feng duduk. Mengapa kamu membawaku kembali ke Sekte Bela Diri Naga tersembunyi? Dia bisa mengetahui dari lingkungan sekitar bahwa dia telah kembali ke Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, namun mereka seharusnya berada pada fase kritis dalam melawan klan era kuno. Ziling dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Chu Feng, meskipun pemahamannya tentang situasinya juga tidak lengkap, karena Long Xie tidak mengizinkan kepala Sekte Naga tersembunyi bela diri membocorkan identitasnya. Formasi pelindung sudah kehabisan energi. Chu Feng berpikir keras. Dia sebelumnya telah mengambil kendali formasi pelindung, jadi dia tahu berapa banyak energi yang dimanfaatkan di dalamnya. Seharusnya tidak kehabisan energi dalam waktu sesingkat itu. Ziling, apakah Chu Feng sudah bangun? Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi berbicara dari luar pintu. Ah, aku hampir lupa. Guru dan yang lainnya mengkhawatirkanmu, tetapi mereka memilih menunggu di luar agar tidak mengganggu istirahatmu. Ziling segera bangkit dan membuka pintu. Di luar pintu terdapat Kepala Sekte Bela Diri Naga tersembunyi, Duan Liu Feng, Xia Yan, serta sesepuh dan murid yang tak terhitung jumlahnya.
Semua orang khawatir meskipun kepala sekte sudah mengatakan bahwa Chu Feng baik-baik saja. Tuan Sekte. Chu Feng mengikuti Ziling ke pintu dan membungkuk pada ketua sekte. Sekte, Duan Liu Feng, dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Chu Feng. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja, kata kepala sekte itu. Yakinlah, Tuan Sekte. Saya baik-baik saja. Chu Feng membenturkan dadanya sambil tersenyum. Itu terdengar baik. Chu Feng, apakah kamu masih memiliki jiwa kehidupan Wen Sui? Tanya kepala sekte.